Fuji sistem ini di luar alternatif yang biasa kita gunakan ya. Artinya kalau selama ini kita ya uji pengaruh gitu kan, uji struktural gitu kan, equation modeling gitu ya, uji time series gitu kan, atau juga uji linear gitu ya, atau juga uji moderasi, uji pemoderasi. Nah, itu kan udah biasa ya kan kita lakukan. Nah, ini ada alternatif dalam research accounting yaitu dengan pendekatan Fuji gitu ya. Jadi pendekatan Fuji di sini yaitu biasanya di matematika dasar ini ya. Jadi pendekatan Fuji logic itu adalah cabang dari artificial intelligence. Jadi ini adalah logika yang memodifikasi dari teori himpunan di matematika ya. Tapi bisa kita terapkan di research accounting ya. Di mana setiap anggotanya punya derajat ya bilangan kontinu antara 0 atau 1 gitu ya. Nah, antara 0 sampai 1 gitu ya. Dikembangkan oleh Lotfi Azadeh dari Iran ya tahun 65. Jadi logika Fuji telah digunakan dalam lingkup permasalahan yang cukup luas seperti kendali proses gitu ya, klasifikasi, pencocokan pola, manajemen pengambilan keputusan ya dan lain-lainnya. Nah, jadi memang analisa Fuji ini yaitu kriteria terkait dengan kriteria pengambilan keputusan ya. Nah, jadi misalkan ada masalah ya, masalahnya terkait dengan hal ini misalnya ya. Dari sebuah universitas gitu ya, itu akan memutuskan ya yang mana gitu kan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di mana ada dua kriteria dua orang mahasiswa. Di misalnya kriteria yang sudah ditetapkan ya misalnya IP minimal ya lebih besar atau juga sama dengan 3 itu bisa dapat beasiswa, atau juga dengan hasil tes psikologi dengan nilai 8 ya atau sama dengan 8. Nah, hasilnya mahasiswa A punya IP 3,0 dan juga tes psikologinya 8. Mahasiswa B punya IP 2,99 gitu ya dan juga tes psikologinya 8,5. Nah, jadi dari kriteria ini analisa Fuji itu menentukan bahwasanya diputuskan mahasiswa A ini yang lebih layak gitu ya, yang lebih layak mendapatkan beasiswa, sedangkan mahasiswa B tidak. Nah, inilah esensi dari analisa Fuji gitu ya. Jadi analisa Fuji itu terkait dengan ya keputusan ya. Nah, jadi masalah keputusan yang lebih detail dari dua pilihan ya. Yang dalam hal ini dua pilihan tadi itu sebagai apa ya? Derajat keanggotaan kontinu ya. Nah, ini kalau kita lihat contohnya ya, contoh riset yang biasa digunakan di dalam analisa Fuji itu ya contohnya kita lihat ya ini ada sebuah kasus gitu ya. Sebuah kasus riset gitu ya. Ya, ini ada sebuah kasus yang menentukan ya level konservatisme ya. Level dari sebuah penerapan konservatisme accounting dengan pendekatan Fuji gitu ya. Di mana latar belakangnya yang dalam hal ini adalah terkait dengan kebijakan akuntansi yang diambil gitu ya, terkait dengan dampaknya dari sebuah keputusan bisnis dalam sebuah analisa yang dapat menentukan nilai perusahaan. Jadi digunakanlah analisa Fuji gitu ya, di mana analisa Fuji ini menggunakan beberapa indikator gitu ya. Jadi ada indikatornya ada 6 nantinya, di mana metode Fuji dikembangkan ya untuk menganalisa perusahaan Kroasia ya dengan alat analisanya
software MATLAB dan juga pendekatan fuzzy gitu ya. Hasil menunjukkan bahwa saja dengan pendekatan fuzzy system mengindikasikan didapatkan model yang relevan ya. Model yang relevan dan dari model tersebut gitu ya, merupakan suatu stimulus atau juga yang menunjukkan bahwasanya elemen yang menunjukkan penyajian laporan keuangan dari level konservatisme itu dengan pendekatan fuzzy ditemukan ada 4 gitu ya. Nah, jadi ada 4 dari 6 kriteria gitu ya. Nah, apa saja itu kita lihat sebagai berikut. Nah, jadi latar belakangnya di sini ya sejauh mana ya level dari konservatisme kebijakan akuntansi yang diterapkan pada sebuah perusahaan itu ditentukan oleh variabel apa saja gitu ya. Jadi ada beberapa pilihan yang secara ekstrem yang dianggap penting, yang dimana pilihan tersebut bisa mengestimasi level income, level expense, cost dan juga aset dan juga liabilities gitu ya. Nah, teorinya diambil adalah teori statistical model bias in financial reporting gitu ya. Nah, ini teorinya dan beberapa riset juga sudah melakukan hal itu ya, dan dianalisa dengan pemodelan fuzzy. Jadi pemodelan fuzzy itu menggunakan apa ya, suatu peristiwa di mana peristiwa tersebut yang dikatakan sebagai logika klasik yang ada pada satu sistem gitu ya. Nah, di sini kita lihat operasionalisasi variabel yang digunakan peneliti gitu ya. Itu adalah level konservatisme itu ditentukan dari unsur teks gitu ya, unsur teks. Nah, unsur teks indikatornya adalah jumlah pajak pendapatan yang dihasilkan terhadap pendapatan ya, terhadap pendapatan kotor. Kemudian katakanlah X2 ini ya. X2 adalah amortization and depreciation. Jadi amortization and depreciation dianggap sebagai suatu variabel yang menentukan level konservatisme pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan terbuka di Kroasia ya. Indikatornya AMOR ya. Kemudian juga data lainnya, indikator yang ketiga level konservatisme ditentukan dari long term intangible asset ya, LTIA. Yang dalam hal ini dikonstruksikan ya, long term intangible asset dibagi dengan total asset. Kemudian juga the ratio provision ya, dengan indikator ya, provision dibagi dengan total aset. Oke. Kemudian the ratio of other current asset and total asset gitu ya, OCA gitu ya. Jadi other current asset dibagi dengan total asset, dan juga yang keenam adalah the ratio other current liabilities and total source of asset gitu ya. Nah, jadi ada 6 variabel ini. Nah, jadi dalam analisa fuzzy gitu ya, itu bukanlah uji pengaruh gitu ya. Bukanlah uji pengaruh. Terbukti dalam hal ini tidak ada yang namanya independen dan mana yang ada dikatakan dengan dependen, tidak ada gitu ya. Tetapi yang ada hanya beberapa indikator. Nah, jadi dari beberapa indikator ini gitu ya, di level indikator yang mana gitu kan yang dianggap merupakan ya cerminan ya level konservatisme tingkat level konservatisme dari suatu pengungkapan laporan keuangan dengan studi kasus pada perusahaan di Kroasia. Nah, jadi dari 6 ini gitu ya, diujilah dengan analisa MATLAB gitu ya. Jadi dari analisa MATLAB hasilnya ya, dari hasilnya jadi dari 1060 perusahaan di Kroasia tersebut ya, di mana dideskripsikan ya, dimodelkan ya, dapatlah analisa korelasinya gitu ya. Jadi dari korelasinya antara pajak dengan amortisasi hubungannya ya sebesar ini gitu ya. Antara teks dengan LTIA korelasinya sebesar ini gitu ya. Jadi nanti dari analisa korelasi bisa kita tentukan ya, korelasi mana yang paling besar gitu ya. Nah, jadi di sini kita tidak mengenal dependen atau juga independen gitu ya, tetapi yang dalam hal ini adalah
dari variabel-variabel ini gitu ya, pada multi kriteria yang mana yang dianggap yang menentukan level yang merupakan determinan dari pengungkapan atau juga konservatisme pelaporan keuangan tadi gitu ya. Nah, dengan pendekatan fuzzy gitu ya, hasilnya gitu ya, setelah setelah diinput gitu ya, diinput di dalam aplikasi MATLAB tadi gitu ya, dengan fungsi logi one fuzzy for var gitu ya, maka didapatkanlah hanya teks gitu ya, kemudian AMOR, LTIA, dan juga profession yang merupakan gitu ya, yang merupakan fuzzy logic model gitu ya. Jadi hanya 4 dari 6. Jadi yang tidak masuk, yang dianggap bukan kriteria level konservatisme pelaporan keuangan yang diproyeksikan oleh 6 variabel itu, yang tidak masuk adalah OCA dan juga OCL ya. Nah, jadi di sini kita bukan menentukan uji pengaruh gitu ya. Jadi menentukan level kriteria gitu ya. Kriteria mana yang merupakan dianggap sebagai suatu kriteria konservatisme laporan keuangan tadi gitu ya. Nah, jadi dapat hasil ya dengan analisa MATLAB gitu ya. Nah, di 4 variabel ini. Nah, jadi ini sebagai alternatif gitu ya, sebagai alternatif nantinya untuk penyusunan disertasi Bapak Ibu gitu ya. Ya, analisa fuzzy logic juga bisa digunakan ya. Jadi kita jangan melulu menggunakan ya alat-alat statistik SEM-PLS, SEM-AMOS gitu kan, WordPLS gitu kan, atau Lisrel ya, tidak usah. Ya, artinya kita coba ya kalau bisa menggunakan pendekatan MATLAB ini gitu ya. Nah, dari hasil ini gitu ya, berapa besar level pajak gitu ya, level tax ini, level amount ini, LTIA ini gitu ya. Nah, hal ini tergambar gitu ya. Ya, tergambar mulai dari nilai terendah, nilai menengah, dan nilai tingginya. Nah, nilai terendah, nilai menengah, dan nilai tingginya tersaji sebagai berikut. Dan tergambar ya tergambar dengan pendekatan fuzzy itu levelnya. Nah, inilah ya. Jadi level pajak itu inilah yang menunjukkan kriteria kenapa teks itu merupakan kriteria yang menentukan level konservatisme dari laporan keuangan. Nah, ini. Nah, jadi analisanya cenderung pada grafik gitu ya. Jadi bukanlah angka statistik ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini dengan pendekatan fuzzy ya terlihat jelas gitu ya bahwasanya kita bukanlah melakukan uji pengaruh ya, tetapi dari beberapa variabel tersebut ya kriteria mana yang dianggap merupakan kriteria yang terbaik ya dalam menentukan level konservatisme. Yang kedua, LTIA tadi gitu ya. Nah, inilah ya seberapa besar levelnya ya ini tergambar ya. Tergambar ya, besar berikut. Kemudian juga AMOR ya tergambar juga sebagai berikut. Ya, jadi empat kriteria inilah gitu ya. Sedangkan 2 lagi tidak tergambar ya karena dianggap rendah. Nah, jadi dianggap sebagai model gitu ya. Sebagai model fuzzy logic model ya dari konservatisme laporan keuangan yang merupakan proksi dari yang menentukan the level of bias in financial statement. The level of bias and in financial statement. Dan dibuktikan gitu ya, dan dibuktikan dengan hasil ya fungsi logika gitu ya, fungsi logika fuzzy gitu ya di dalam MATLAB tersebut gitu ya, didapatkan hasil dengan notasi if then sebagai berikut. Nah, inilah hasilnya. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau kita diskusikan. Nah, jadi dalam hal ini hasil riset ini berimplikasi gitu ya terhadap ya IAS 2016 yang menyatakan bahwasanya kerangka konseptual dari pelaporan keuangan gitu ya yang menentukan dari informasi dari laporan keuangan dalam pengambilan keputusan tersebut ya maka dianggap 4 variabel tadi gitu ya. Nah, inilah dia.
Nah, kemudian contoh yang lain boleh kita lihat, yaitu ya silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau berdiskusi. Izin Pak Iskandar. Ya, silakan Pak. Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Selamat sore. Tadi saya lihat kan judulnya itu kan level level accounting untuk konservatisme ya. Ya. Nah, apakah memang kalau saya lihat, saya analisa penjelasan Pak Iskandar, saya baca-baca teksnya tadi, kelihatannya sangat cocok itunya aplikasinya tadi untuk penentuan level karena langsung tergambar sama si pembaca ya level-level tadi, ternyata teksnya itu cukup level tinggi kan. Jadi barangkali mungkin ini sekedar sharing kalau misalnya nanti judulnya mengenai level seperti di apa kan di ekonomi sekarang ada level maturitas. Betul Pak. Ya, nah, sistem pengendalian mungkin ini sangat cocok dipakai kelihatannya Pak Iskandar ya. Ya, demikian betul, Pak Iskandar. Ya, harapan kita itulah Pak ya, kita jangan melulu melakukan uji pengaruh saja, gitu kan. Jadi kita bisa level pengungkapan, gitu kan, level maturitas, gitu kan, level apa lagi, gitu kan. Nah itu lebih cocok Pak, analisanya dengan pendekatan Fuzi ini, gitu ya. Harapannya disertasinya bisa dikembangkan lah dengan metode Fuzi, gitu ya. Jadi bukan hanya uji pengaruh saja, gitu Pak. Dan Bapak Ibu nanti pun juga nggak kesulitan gitu ya ketika publikasi ya dari paper ini karena analisa Fuzi sangat langka gitu ya, langka. Ya, jadi sangat mendukung sekali lah apabila Bapak Ibu menggunakan analisa Fuzi ini. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Bisa Pak Iskandar. Kalau ya, itunya harus aplikasinya berarti ya aplikasi Minilab itu bisa di-download ya? Bisa Pak, MATLAB. MATLAB ya. Oh. Ya, MATLAB baik, dan apanya ya dan ininya dan license-nya berlaku setahunan Pak sekarang. Nggak mahal, $150. Banyak kok di internet. Siap, ya. Siap. Ya, baiklah. Terima kasih Pak Iskandar. Ya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Bu. Kalau untuk menggunakan Fuji Logic System ini, data yang dipakai itu kan menggunakan data sekunder ya Pak? Iya, data sekunder. Kalau untuk tahun primer juga bisa. Kalau untuk tahunnya, primer juga bisa Pak? Primer juga bisa. Kalau untuk tahunnya ada berapa, maksudnya jumlah data yang bisa dipakai itu berapa ya Pak untuk satu tahun bisa Bu, satu tahun. Misalkan dalam satu pengamatan itu ada 1000 perusahaan. Nah, dari 1000 perusahaan itu kita jadi tidak mutlak harus time series gitu ya. Tidak mutlak harus, kalaupun time series lebih bagus. Nah itu ya, jadi bisa dia analisanya 1 tahun bisa. Ya, tapi dengan cross section yang banyak, ya, dengan 500 perusahaan atau 600 itulah ya. Dan analisa Fuzi ini juga pengembangan dari ini ya, pengembangan dari analisa AHP gitu ya. Dan ada hubungannya juga dengan topik kita yang minggu lalu, analisa Delphi. Nah, jadi bisa kita seratakan ya hasil dari keputusan kriterianya yang nomor 1 yang mana, yang nomor 2 yang mana ya ada hubungannya. Jadi kalau kita menggunakan analisa Delphi ini, maka bisa juga kita kombinasikan ya dengan Fuzi ini, ya analisa Fuzi ini bisa kita kombinasikan dengan analisa Delphi. Jadi pasangannya memang Fuzi dengan Delphi atau Fuzi dengan AHP ya. Itu dia. Silakan Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Yang penting materi kita sampai dan nanti bahannya saya share ya, Bapak Ibu. Baiklah, selamat sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke Pak. Terima kasih. Sehat-sehat Bu Putri. Ya, makasih Pak Adam. Maaf nggak hidupin kamera ya. Lip ya Pak. Ya Bu. Ya Pak. Ya.
sama Pak Aseng ngasih betelpon aja itu. Lagi bisnis dia nih.